Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nurhaliza dengan NIM 2120206016 dari kelas Matematika 1 Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas materi turunan fungsi aljabar. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu definisi turunan. Nah, untuk pengertiannya sendiri yaitu turunan fungsi aljabar adalah fungsi baru hasil penurunan pangkat dari fungsi sebelumnya menurut aturan yang telah ditetapkan. Jika diimplementasikan di dalam grafik fungsi, turunan ini merupakan gradien garis singgung terhadap grafik di titik tertentu. Nah, maksud dari pengertiannya ini bagaimana? Mari kita bahas definisi turunannya. Definisi turunan. Nah, misalkan kita punya suatu fungsi fx atau y sama dengan fx seperti ini, dan ada dua buah titik. Ini titik pertama dan ini titik kedua, yang jika kita hubungkan akan diperoleh sebuah garis lurus. Misalnya untuk titik pertama ini absisnya adalah x, dikarenakan fungsinya y sama dengan fx, maka ordinatnya sama dengan fx. Sehingga titik koordinat titik pertama ini yaitu x, fx. Sekarang untuk titik kedua. Absisnya kan itu di sini. Nah, misalkan jarak antara titik pertama dan titik kedua secara horizontal seperti ini, itu jaraknya adalah h, maka absis titik kedua ini yaitu x ditambah dengan h. Nah, untuk ordinatnya itu f x ditambah h, maka koordinat untuk titik kedua yaitu x ditambah h, fx ditambah h. Nah, di sini kita gunakan gradien. Gradien itu sama saja dengan delta y dibagi dengan delta x, atau selisih ordinat dibagi dengan selisih absis. Nah, untuk fungsi ini ordinatnya yaitu y. Berarti fx ditambah h dikurangkan dengan fx. Itu untuk selisih ordinatnya. Kita bagi dengan selisih absisnya yaitu h. Nah, ini adalah gradiennya. Nah, sekarang seandainya kedua titik ini saling mendekati seperti ini, sehingga jaraknya ini h mendekati 0. Maka garis ini bukan lagi jadi garis yang memotong, tetapi garis singgung. Nah, untuk gradiennya kedua garis ini masih sama, tetapi dalam bentuk limit. Limit h mendekati 0 karena jaraknya mendekati 0. Jadi gradiennya limit h mendekati 0, delta y dibagi dengan delta x, yang dimana ini sama saja dengan ini. Fx ditambah h dikurangkan dengan fx dibagi h. Nah, untuk notasi gradien ini, m ini sama saja dengan turunan pertama. Ini notasi turunannya, f aksen x atau dy per dx. Sehingga notasinya bisa kita ganti menjadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx ditambah h dikurang fx dibagi dengan h. Dan inilah definisi dari turunannya. Nah, sekarang ke contoh soal. Tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 8x ditambah 7 menggunakan definisi turunan. Nah, kita gunakan rumus definisi turunan ini. Ini nilai fx-nya, kita langsung masukkan ke rumus.
Nah, untuk fx ditambah dengan h, ini fx, untuk x-nya kita tambahkan dengan h, maka 8x ditambah h ditambah 7. Dikurangkan dengan fx, dikurangkan dengan 8x ditambah 7 per h. Kita operasikan, maka limit h mendekati 0, 8 dikali x, 8x, 8 dikali positif h, positif 8h, ditambah dengan 7. Kita kurangkan dengan negatif dikali dengan positif 8x, negatif 8x, negatif dikalikan dengan positif 7x, maka negatif 7x per h. Nah, di sini kita bisa coret positif 8x dengan negatif 8x dan positif 7 dengan negatif 7, sehingga didapatkan limit h mendekati 0, 8h per h. Untuk h ini bisa kita coret, maka jadi limit h mendekati 0, 8. Yang dimana ini hanya konstanta, sehingga untuk limit variabelnya mendekati 0 dan ini konstanta, maka hasilnya akan jadi konstanta itu sendiri. Jadi hasilnya adalah 8. Sekarang kita masuk ke materi aturan turunan pertama fungsi aljabar. Diketahui fx sama dengan ax pangkat n dengan a konstan. Turunan pertama fx terhadap x yaitu f aksen ditentukan sebagai berikut. Nah, ini cara menurunkannya jika misalkan fungsinya itu fx sama dengan ax pangkat n. Caranya cukup sederhana, jadi yang pertama itu kita kalikan pangkatnya dengan koefisiennya. Jadi n dikalikan dengan a. X variabelnya itu tetap. Dan untuk pangkatnya yaitu n dikurangkan dengan 1. Baiklah, langsung saja ke contohnya. Tentukan turunan pertama fungsi-fungsi berikut. Yang pertama a, fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 7. Yang b, fx sama dengan setengah x pangkat 4 dikurang 2 per 3x pangkat 3 ditambah 5x dikurang dengan 9. Baiklah, penyelesaiannya. Untuk soal yang a, maka f aksen x-nya atau turunannya kita turunkan masing-masing sukunya. Di sini ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan juga konstantanya. Pertama kita turunkan suku pertama, pangkat 3 kita kalikan dengan koefisiennya 6, jadinya 18. Kemudian pangkat 3 kita kurangi dengan 1, sama dengan 2. Jadi suku pertamanya itu 18x pangkat 2. Selanjutnya untuk suku kedua, itu sama saja. Di sini 2 kita kalikan dengan koefisiennya yaitu negatif 3. Maka hasilnya negatif 6. Untuk pangkatnya 2 kita kurangkan dengan 1, maka hasilnya 1. Maka untuk suku kedua itu negatif 6x. Kemudian kita turunkan juga suku ketiganya. Itu sama saja. Di sini ada x berpangkat 1. 1 kita kalikan dengan koefisien 4, maka hasilnya 4. Dan pangkat 1 kita kurangkan 1, maka habis. X tidak usah dituliskan. Kemudian untuk konstanta, di sini 7 memiliki variabel x berpangkat 0. Jadi hasilnya 0, tidak usah dituliskan. Maka untuk turunan dari soal A yaitu 18x pangkat 2 dikurang 6x ditambah dengan 4. Selanjutnya untuk soal yang B yaitu setengah x pangkat 4 dikurang 2 per 3x pangkat 3 ditambah dengan 5x dikurang dengan 9. Dengan cara yang sama, pangkat dikalikan koefisien, lalu pangkat dikurangkan dengan 1. Maka hasilnya akan kita dapatkan turunan dari setengah x pangkat 4 dikurang 2 per 3x pangkat 3 ditambah 5x dikurang 9 adalah 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah dengan 5. Baiklah, kita langsung masuk ke materi aturan rantai.
aturan rantai. Misal Y sama dengan FUX atau Y sama dengan F komposisi UX dengan F dan U adalah fungsi-fungsi yang memiliki turunan, maka turunan Y adalah seperti ini. Y aksen sama dengan F aksen UX dikali U aksen X, atau boleh ditulis DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Agar lebih mudah dimengerti, kita langsung ke contoh soal. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2022. Ini jika kita uraikan maka akan panjang sekali dan sangat sulit dikarenakan pangkat yang besar ini. Nah, kita akan menyelesaikan fungsi ini menggunakan aturan rantai. Caranya, pangkat ini kita turunkan dulu dengan koefisien yang di depan ini. Ini di depan kurung ada koefisien 1 untuk fungsi keseluruhan ini. 2022 dikalikan dengan 1, maka di depan 2022 tuliskan fungsinya, lalu pangkatnya kita kurangkan dengan 1 seperti turunan biasa. 2022 dikurangkan 1, maka 2021. Nah, setelah sampai di sini, kita kalikan dengan turunan isinya atau fungsi yang di dalamnya ini kita turunkan, jadi 2x pangkat 2 dikurang 2, turunannya yaitu 4x, maka dikalikan dengan 4x. Kalikan 4x dengan 2022 yang di depan. Nah, inilah turunannya. Maka hasilnya 8088x 2x pangkat 2 dikurang 2 berpangkat 2021, dan inilah turunannya dengan menggunakan aturan rantai. Baiklah, sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.